Di video kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya tanaman Sandleana variegata putih ini pertumbuhannya cepat melesat sehingga dalam waktu yang tidak lama kita bisa cacah tanaman ini perluas dengan akar yang sudah lebat. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di sini di channel Aska Garden Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman baru ya, tanaman koleksi saya yang baru. Ini adalah tanaman Sandleana variegata putih. Oke, seperti ini tanamannya. Ini tanaman yang baru kemarin saya dapatkan ya, saya beli dari teman saya. Ini tanaman kalau tidak salah masuk kelas monstera, jadi aroid ya. Oke, seperti ini tanamannya. Dia sangat elegan ya, warnanya hijau dengan semburat warna putih. Oke, kelihatan ya. Kalau variegata itu syaratnya memang selain dari daun, di batangnya pun juga harus semburat putih ya. Ini tipe yang putih, ini kelihatan. Batangnya pun juga putih, tangkai daun juga ada semburat putih. Oke, setahu saya Sandleana itu ada dua, yang satu variegata kuning dan satu variegata putih. Kebetulan ini saya dapatkan yang putih ya. Kalau yang kuning saya kebetulan belum punya. Insya Allah ke depan saya akan tetap mengusahakan untuk variegata kuningnya saya juga punya. Oke, ini tanaman masih kecil ya, masih sekitar 1 kilan nih paling kalau di tangan saya. Belum sampai. Ini yang unik adalah tanaman ini kecil-kecil segini pun dia sudah berakar di atas di sini ya. Oke, kelihatan ya. Ini sudah ada akarnya 2. Terus di bawahnya pun juga ada banyak. Ini hampir tiap ruas itu sudah ada akarnya. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman sesuai pengalaman saya, bagaimana caranya menumbuhkan tanaman ini Sandleana itu yang dengan pertumbuhan yang cepat melesat ya. Caranya tanaman ini akan kita tanam di tempat yang panjang. Maksudnya tanaman dengan posisi tanaman yang mendatar ya. Kita tahu kalau tanaman Sandleana sendiri kan biasanya pakai turus ya, atau tanaman lain yang biasa kita pasang untuk dia tumbuh naik ya, seperti ini. Biasanya kita tanam turus terus dia akan naik seperti ini. Oke. Lah, di sini di video ini saya sebenarnya fokus saya itu lebih ke petani ya, yang dia ingin mengembangkan tanaman ini, atau mungkin penghobi yang memang berniat untuk mengembangkan tanaman Sandleana ini untuk skala diperbanyak maksud saya. Oke, ini emang agak sedikit berbeda dengan yang berhobi, karena hobi biasanya untuk hobi dia pasangkan turus seperti ini terus dia naik ya. Tapi kalau untuk petani malah kita tidak pasang turus, tapi kita tanam mendatar. Jadi tidak lagi vertikal ke atas tapi mendatar sejajar. Oke, bagaimana caranya? Oke, dalam kita memperbanyak tanaman, jadi kalau fokus kita memang ke arah petani ya, kita ingin mencacah tanaman ini, kita sebaiknya memang mengusahakan bagaimana caranya tanaman ini tumbuh panjang ya, dan akarnya pun tiap ruas keluar banyak. Karena apa? Ke depan saya akan mencacah ini per ruas. Jadi tidak lagi beberapa ruas bareng, tapi satu ruas satu potong ya. Bagaimana caranya? Itu ada di sini. Nanti di sini kita akan bisakan potong di sini ya. Antar daun dengan daun akan kita potong. Di depannya juga daun-daun kita potong. Nah, jadi dia cuma membutuhkan 1 daun plus 1 ruas. Lah, syaratnya memang dia harus banyak akar yang ada di ruas ini di bawah. Nah, itu caranya dengan kita mendatarkan tanaman Sandleana ini, sehingga diharapkan kita bisa mendapatkan banyak akar, sehingga saat kita cacah tanaman ini tingkat stresnya akan sedikit berkurang. Nah, apa yang dibutuhkan Mas? Yang dibutuhkan adalah salah satu adalah pot yang panjang seperti ini. Oke. Ini saya dapatkan pot ukuran kalau tidak salah sekitar 60-an cm ya, kalau tidak salah ya. Ini potnya panjang, kalau kita bandingkan tanamannya pun dia agak panjang sekali ya. Nah, dengan pot yang panjang
tidak tinggi ya, kita harapkan tanamannya akan bergerak jalan ke sini. Terus dan dia akan menempel di media tanam. Jadi dia akan tumbuhnya mendatar. Saat mendatar itulah akar akan banyak yang keluar. Nah, saat akar itu keluar, saat besok kita cacah, tanamannya tidak akan stres. Jadi untuk tingkat hidupnya itu lebih tinggi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita siapkan ini pot yang panjang ya. Tidak harus seukuran ini ya, lebih pendek juga boleh, lebih panjang juga nggak apa-apa. Ini terus kita bongkar tanamannya, karena mau nggak mau kita tidak dipakai pot yang ini. Oke, terus ini kita lihat sebentar ya. Oke, ini kita lihat ini adalah tanaman Sandriana. Oke, kita bisa lihat ini. Iya, ini tanamannya sehat ya. Di sini ada ruas, banyak sekali ruas. Di sini dipotong ya, dia naik, akarnya juga banyak. Nah, kita ingin di video kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana caranya tanamannya akan bergerak di atas media sehingga akarnya akan seperti ini besok. Akarnya agak banyak. Kalau akarnya banyak, saat kita besok cacah pun itu akan mudah dan adaptasinya akan membutuhkan adaptasi yang cepat. Oke, karena prinsipnya memang ada di akar. Akarnya bagus, akarnya banyak, biasanya tunasan akan cepat keluar. Nah, caranya kita akan tanam ini di media tanam ya, seperti ini. Ya, kita tanam di pojokan ya, seperti ini. Oke, kita cari tempat karena memang harapan kita tanamannya akan jalan ya ke depan sana. Oke. Iya, seperti ini caranya. Oke, seperti ini saja caranya. Jadi kita tanam tanaman Sandriana ini menghadap ke sebelah sisi sana. Oke. Ini kemungkinan saat nanti kan setelah ini kan ini kan ada media ya. Kalaupun nanti ada akar yang tidak tutup, harus kita tutup ya. Seperti ini. Terus nanti tanaman ini akan jalan ke arah sebelah sini. Nah, nanti sebelum mentok ke arah sini, sebelum sampai pojok ya, sebelum sampai sini, itu tanaman akarnya sudah banyak. Jadi kita bisa cacah perluas. Nah, karena dia menempel di media tanam seperti ini ya, dia menempel ya. Itu akar akan keluar banyak sekali ya. Akar banyak itu akan berefek pada pertumbuhan tanaman yang cepat. Oke. Prinsipnya kita memperbanyak peluang akar itu tumbuh sehingga peluang tumbuhnya cepat. Selain itu, kalau besok kita cacah saat perluas itu tingkat adaptasinya akan cepat dan tingkat kegagalannya pun akan turun. Lah, itu adalah kelebihan dari tingkat mendatar ya. Nah, perawatannya cuma seperti ini aja. Jadi ingat, kita tidak memerlukan turus, kita tidak memerlukan tempat lanjaran. Tinggal kita menunggu saja dia akan gerak sana. Sebelum mentok itu kita bisa cacah sesuai keinginan kita. Kalau saya, insya Allah besok akan saya cacah perluas sebelum sampai pojok sana. Oke, seperti itu saja caranya. Sesimpel itu saja. Ini insya Allah akan saya gunakan sebagai part 1 ya, saat kita penanaman seperti ini. Karena saya ingin memberikan informasi pada teman-teman sobat tani, ini seberapa efektifnya untuk tingkat perkembangan tanaman Sandriana. Jadi perawatannya itu cukup kita siram saja, biasa ya, siram rutin karena tanaman ini dasarnya memang suka media yang lembab. Nanti saya akan siram ya. Ini cuma sebagai gambaran saja. Oke, saya juga sudah nyoba beberapa tanaman untuk teknik seperti ini. Kebanyakan memang tanaman variegata ya, seperti Sandriana, Epipremnum, Manjula, terus Skindapsus dan lain-lain. Saya pakai teknik yang sama. Kenapa? Saya ingin mendapatkan banyak anakan dan saat saya cacah itu kondisinya sehat dan tidak stres. Caranya memang kita harus menumbuhkan akar yang banyak. Oke, tunggu saja teman-teman. Ini akan saya jadikan part 1 dan saya akan upload di part 2 saat saya pencacahan tanaman Sandriana variegata ini. Jadi tunggu, insya Allah beberapa saat lagi saya akan
mencoba update perkembangan tanaman ini bila kita pakai sistem mendatar. Dan misalkan sudah agak banyak, nanti saya cacah, saya perbanyak juga karena saya juga jualan ya. Saya juga petani, saya juga butuh penjualan, saya butuh tanaman yang banyak ya. Tapi harapan saya saat cacah tanaman tidak gampang stres. Oke, tunggu perkembangan update-nya di video yang part 2 dengan judul yang sama. Besok saya akan lampirkan di deskripsi untuk yang link yang part 1 dan part 2 nya. Oke, ini pengalaman saya, silahkan kalau mau dicoba. Alhamdulillah pengalaman saya saat tanaman itu menempel di media tanam langsung, itu pertumbuhan akan lebih cepat. Dan saat kita cacah besok pun kita bisa perluas, plus tanaman tidak gampang stres. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Tunggu di video kedua part selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan follow akun Facebook dan akun YouTube ya, serta akun Instagram saya dengan nama Aska Garden Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.